Halo pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Baik bagi Anda yang sedang menjalani work from home atau yang tetap harus bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Belinda Amanda, dan selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Masuki berita pertama pemirsa, pemerintah terus menggencarkan vaksinasi ke berbagai lapisan masyarakat untuk mencapai herd immunity. Data Kementerian Kesehatan hingga 5 Juli 2021 pukul 18.00 menyebutkan dari 1.468.764 SDM tenaga kesehatan telah tervaksin tahap 1, 1.561.015 atau 106,28%, dan tahap kedua mencapai 1.420.222 atau 96,70%. Vaksinasi terhadap petugas publik yang sudah tervaksinasi tahap 1 sebanyak 96,1% dan tahap kedua sudah sebanyak 47,74%. Vaksinasi terhadap lansia sebagai warga yang rentan telah tervaksin tahap 1 sebanyak 4.800.079 atau 80,45%, dan suntikan tahap kedua sebanyak 2.859.653 atau sekitar 34,93%. Hingga saat ini, pemerintah terus menggenjot vaksinasi agar sesuai dengan target Presiden Jokowi mencapai 2 juta per hari di bulan Agustus. Pemirsa, Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur mencatat per 6 Juli 2021, zona merah atau zona berisiko tinggi penyebaran kasus saat ini menjadi 20 kabupaten atau kota. Dan kini tidak ada lagi daerah di Jawa Timur yang berstatus zona kuning. Adapun kabupaten kota yang kini berstatus zona merah yakni di Banyuwangi, Ngawi, Lamongan, Sampang, Kota Probolinggo, Malang, Bangkalan, Kota Madiun, Pamekasan, Kota Mojokerto, Magetan, Ponorogo, Kota Malang, Sidoarjo, Kota Kediri, Situbondo, Nganjuk, Lumajang, Kota Batu, dan Bondowoso. Sementara untuk kabupaten atau kota yang berstatus zona oranye yaitu Kota Pasuruan, Gresik, Sumeneb, Kota Blitar, Madiun, Pacitan, Kediri, Probolinggo, Kota Surabaya, Tuban, Tulung Agung, Blitar, Jember, Trenggalek, Pasuruan, Bojonegoro, Mojokerto, dan Jombang. Tanggal 6 Juli 2021, kasus aktif COVID-19 di Jawa Timur menembus hingga 12.494 orang dengan konfirmasi positif, bertambah sebanyak 1.808 pasien. Angka ini merupakan rekor baru untuk penambahan kasus positif di Jawa Timur. Secara akumulatif, kasus COVID-19 di Jawa Timur sebanyak 182.076. Tambahan pasien COVID-19 yang sembuh tercatat sebanyak 1.077 orang. Dengan akumulatif pasien sembuh ada 156.444 orang. Sedangkan kasus aktif yang masih dirawat hingga isolasi mandiri sebanyak 12.494 orang. Untuk pasien yang meninggal akibat positif COVID-19, ada tambahan sebanyak 122 pasien. Sedangkan total pasien meninggal tercatat sebanyak 13.138 pasien.
Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, belum lama ini mengumumkan APBN responsif dan fleksibel untuk PPKM darurat. Ada beberapa poin penting yang disampaikan secara daring. Salah satunya adalah bantuan sosial tunai yang diperpanjang selama 2 bulan. Mari kita lihat program di dalam rangka untuk mengantisipasi pelaksanaan PPKM darurat ini. APBN kita melindungi dan ikut merespons untuk bisa dilakukan. Pertama, bantuan sosial tunai kita diperpanjang 2 bulan. Terutama untuk meringankan masyarakat yang terdampak pelaksanaan PPKM darurat. Seperti diketahui, BST ini adalah untuk 10 juta masyarakat yang tidak mampu, keluarga miskin, dan kriterianya adalah mereka yang belum menerima program PKH dan kartu sembako. Tentu juga kriterianya mereka yang memiliki NIK, kartu keluarga, dan untuk hal ini telepon untuk bisa dihubungi. BST selama ini sudah diberikan untuk 9,6 juta KPM dengan anggaran 11,94 triliun, yaitu untuk penyaluran Januari hingga April, dan itu dilakukan setiap bulannya dengan indeks 300.000 per kelompok penerima per bulan. Nah, untuk perpanjangan 2 bulan ini kita harapkan akan dibayarkan pada bulan Juli dan nanti Agustus. Targetnya 10 juta KPM di 34 provinsi. Selain bantuan tunai atau BLT, berikut program bantuan sosial yang akan dimulai distribusinya di awal bulan Juli ini. International Conference on Green Agro-Industry and Bioeconomy atau ICGAB kembali digelar tahun ini dengan mengusung tema Implementation of IoT to Achieve Food Security and Green Agro-Industry. Dan agroindustri ini di tahun kelima bertujuan untuk mengkonsumsikan atau mengkomunikasikan dan menyebarluaskan pengalaman penelitian inovasi, kemajuan penelitian dan teknologi, serta studi kasus terkait implementasi internet untuk mencapai ketahanan pangan dan agroindustri. Topik agroindustri yang lebih umum juga dibahas dalam konferensi ini. Acara ini diharapkan menjadi wadah ilmiah bagi akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, pemimpin industri profesional, dan pemangku kepentingan Indonesia dan internasional untuk membangun jaringan, berbagi ide, dan menciptakan kolaborasi penelitian. Sementara itu, Dekan FTPUB Profesor Imam Santoso menyatakan bahwa hubungan antara air, makanan, dan energi sangat penting untuk membangun yang berkelanjutan. Meningkatnya populasi global, ekspansi perkotaan, perubahan pola makan dan perilaku konsumsi menyebabkan tekanan antara kebutuhan tersebut. Bioekonomi dapat memberikan harapan baru untuk pemenuhan kebutuhan tersebut melalui berbagai pendekatan yang dapat diterapkan di bidang pertanian dan kehutanan, pangan, energi terbarukan, kimia, dan bidang farmasi, serta dalam menciptakan inovasi bahan. Fakultas Teknologi Pertanian berharap konferensi ini akan menginspirasi dan memotivasi semua peserta. Dengan demikian, FTP dapat berkontribusi untuk membangun kesejahteraan bangsa dengan mengembangkan dan menerapkan agroindustri hijau dan bioekonomi berbasis komoditas lokal dan tropis dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Taste sensor
That's amazing technology. This Japanese company, Kubota company, they can measure the protein, water, starch, and they can calculate the taste. So that would be the, of course, yield sensor is also important, but the taste. Pemirsa, menyambut Hari Idul Adha 1442 Hijriah, Agro Technopark atau ATP Jatikerto menawarkan sejumlah hewan kurban dengan mutu terbaik. Berikut liputannya selengkapnya. Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah atau biasa disebut Hari Raya Kurban tinggal 2 pekan lagi. Bagi Anda yang ingin berkurban, Anda bisa memesan hewan kurban yang ditawarkan oleh Agro Technopark Jatikerto. Selain menyediakan kambing dengan berbagai jenis dan ukuran, ATP Jatikerto juga menawarkan sapi Madura sebagai hewan kurban yang memiliki standar mutu dan kualitas terbaik. Kalau keunggulannya sendiri untuk sapi Madura mungkin yang pertama rendah lemak, jadi karkasnya sedikit, jadi banyak dagingnya daripada lemaknya. Terus untuk harganya juga masuk karena range harganya masih sekitar bisa 60 ribu lebih dibandingkan dengan harga sapi limosin ataupun simental. Memang bobotnya mereka lebih besar, tapi untuk harganya lebih murah daripada sapi Madura itu sendiri. Untuk menjaga konsistensi untuk yang pertama mungkin dari segi pakan. Target untuk pemberian pakan tiap harinya itu sudah kita ada targetnya. Sentratnya berapa, hijauannya berapa, lalu tiap pertama kali sapi masuk itu selalu ada pemeriksaan dari dokter hewan, dan kebetulan kemarin kita kerjasama dengan FKHUB, itu awal kita cek semua seluruh sapi yang masuk, nanti kendalanya atau kesehatan masing-masing sapi nanti bisa terkontrol. Saat ini dari 32 ekor sapi yang dirawat di ATP Jatikerto, 15 ekor sapi sudah dipesan pembeli. Jadi, bagi Anda yang ingin membeli hewan kurban dari ATP Jatikerto, Anda bisa menghubungi manajer peternakan ATP UB melalui nomor ATP di 0822 3048 7775. Anda bisa memilih hewan kurban berdasarkan jenis, ukuran beratnya, atau Anda bisa menyampaikan ketersediaan budget Anda dan pihak ATP yang menyediakan hewan kurban sesuai dengan budget yang Anda miliki. Dinia Sari Dewi dan Hafiz melaporkan. Pemirsa, mahasiswa Universitas Brawijaya diwajibkan memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Inggris melalui tes TOEFL sebagai syarat kelulusan. Unit Pengembangan Bahasa atau Brawijaya Language Center UB menjadi pionir untuk tes TOEFL ITP online yang pertama di dunia. Brawijaya Language Center atau BLCUB setiap tahun ditargetkan dapat melakukan sertifikasi kemampuan berbahasa Inggris melalui tes TOEFL ITP untuk 12.000 hingga 14.000 mahasiswa semester akhir sebagai syarat kelulusan. Untuk mencapai target tersebut, di masa pandemi, BLCUB mengupayakan berbagai cara agar tes TOEFL ITP berbasis online bisa dilaksanakan. Nah, oleh karena itu saya melakukan lobbying ke US melalui IF di Jakarta, bagaimana bisa mengkonversi tes TOEFL ITP yang paper-based tersebut menjadi online. Bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena administrasi di US waktu itu yang berkedudukan di New Jersey itu juga sedang mengalami pandemi yang sangat hebat. Indonesia masih awal, tapi di US sedang parah-parahnya, apalagi New Jersey dan New York kan dempet ya. Waktu itu paling parah New York. Akhirnya mau nggak mau memang saya push waktu itu ya, bagaimana agar bisa mahasiswa bisa cepat wisuda. Akhirnya mereka work from home untuk mengkonversi TOEFL ITP paper-based menjadi online. Tidak mudah. 1 bulan, 2 bulan akhirnya jadi, Mbak. Jadi kita menjadi negara pertama pengguna di dunia yang TOEFL ITP online. Pertama, Indonesia.
Jawa Timur, Brawijaya University. Di awal pelaksanaan tes TOEFL ITP online, kendala koneksi dan kurangnya infrastruktur teknologi bagi mahasiswa yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia menyebabkan pengawasan melalui Zoom belum bisa dilakukan. Namun, akselerasi dan perbaikan terus diupayakan sehingga saat ini supervisi sudah bisa dilakukan sepenuhnya melalui sistem Educational Testing Services yang dikembangkan dari New Jersey, US. It's hard for them to do cheating. Jadi sulit sekali mereka untuk melakukan kecurangan. Kenapa? Yang pertama, suara mereka masuk ke kita, tapi suara kita nggak masuk mereka. Jadi anything they can do, they are doing. Ngomong kayak sesuatu kayak itu pasti dengan kita. Mau telepon kayak phone a friend, 50-50 or ask the audience, nggak mungkin. Karena kenapa? Tersupervisi suara kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya mereka punya double screen, laptop lain. Mereka peeping at something else, kita akan tahu, hey, what are you doing? Jangan, focus on your camera, focus on your monitor. Jadi kita akan supervisi mereka sangat ketat. Bagi mahasiswa yang ingin mendaftar tes TOEFL ITP online, informasi pendaftaran dan update pelaksanaan tes bisa dilihat di Siam UB, website, dan sosial media Brawijaya Language Center. Diniasari Dewi dan Hafiz melaporkan. Menyiasati kondisi pembatasan sosial selama masa pandemi yang menyebabkan turunnya omset UMKM, Elsani Painting mengeluarkan produk 2-in-1. Produk daster lukis andalan Elsani merupakan baju dengan model yang modis untuk keperluan di rumah dan dapat digunakan ketika menjalani aktivitas di luar rumah. Daster lukis dari Elsani dikerjakan dengan lukisan tangan, sehingga untuk model dan desainnya bisa disesuaikan dengan keinginan dari pelanggan. UMKM yang berlokasi di Singosari ini membuat baju lukis tersebut memiliki daya tahan yang tinggi karena Elsani menggunakan cat dan teknik khusus. Di online juga Tokopedia ada juga. Kemudian di UMKM pasti bisa punya dinas kabupaten di situ. Kemudian juga WhatsApp itu, Instagram juga. Kendalanya ini ya, karena mungkin kondisi lagi pandemi nih ya, jadi banyak orang yang masih belum memperhatikan untuk membeli baju-baju yang biasanya mereka untuk digunakan untuk pergi-pergi atau acara-acara tertentu. Sekarang lebih banyak orang kan di rumah ya Pak ya, jadi mereka kebanyakan membeli baju-baju itu untuk santai di rumah. Nah, di situ saya mencoba untuk produksi baju santai untuk di rumah. Banyak yang suka juga karena sudah ada yang saya masukkan di strudel, Malang strudel itu juga ada, kemudian di Sarina juga ada. Iya, itu mereka kok banyak yang suka gitu loh. Bisa lewat Instagram atau juga langsung melalui saya bisa Pak. Iya, langsung bisa karena lebih enak komunikasi ya. Mereka mau pesannya itu motifnya apa, seperti apa yang diinginkan itu lebih enak. Mengambil tema Sound of Waste Humanera, mempersembahkan proyek Aquatic di bulan Juli ini. Apa sih Aquatic Project ini? Berikut wawancara UBTV bersama Marcelino Binsar dan Naftali Billy Fata. Aquatic Project ini adalah acara yang diselenggarakan oleh Himpunan Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan yang bertujuan untuk merayakan dan memperingati hari jadi ulang tahun Himpunan Mahasiswa Manajemen Sumber Daya Perairan yang dilakukan rutin setiap tahun dari tahun ke tahun gitu. Di acara Aquatic Project 2021 ini, di sini kita ngadain event talent. Nah, kategorinya sendiri itu ada modern dance sama cover lagu. Jadi buat teman-teman mahasiswa aktif Universitas Brawijaya bisa ikut dan berpartisipasi di acara kita, Ikatan Talent.
Dan pendaftarannya itu kita perpanjang dari tanggal 8 sampai 16 Juli. Nah, untuk ketentuan detailnya nanti akan ada technical meeting pada tanggal 17 Juli. Jadi buat teman-teman daftar aja dulu. Nah, untuk ketentuannya nanti ikut PM-nya gitu. Nah, benefitnya itu banyak banget. Kalian bisa dapat sertifikat, kemudian untuk yang terpilih bisa tampil di acara Puncak Aquatic Project 2021, juga dapat prize money, dan kalian juga bisa branding diri gitu dengan bakat-bakat yang kalian punya. Jadi di Aquatic Project tahun ini tuh kita bakal ada talent-talent yang tadi sudah disebutkan Mbak Naftali. Mereka akan ditampilkan dalam acara Puncak. Kemudian kami juga menyisipkan webinar atau talk show di dalamnya yang mana akan membicarakan prospek kerja dari lulusan manajemen sumber daya perairan ini sendiri. Kemudian di acara kita akan menampilkan suatu performance sebagai bentuk perayaan ulang tahun Himpunan Manajemen Sumber Daya Perairan. Teman-teman mahasiswa aktif Universitas Brawijaya, kalian bisa ikut open talent kita untuk modern dance ataupun cover lagu. Dan untuk tanggal sendiri dari tanggal 18 sampai 16 Juli. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Kalian bisa tampil di acara Puncak kita, dapat SRT, juga dapat prize money tentunya. So, jangan tunggu lama-lama, langsung daftar aja. Kalian bisa ikutin official account juga di Instagram kita, Aquatic Project 2021. Kalian bisa tahu info-info lebih lanjut dan lebih detail di sana. Buat teman-teman mahasiswa Universitas Brawijaya dimanapun kalian berada, di sini kami dari Panitia Aquatic Project menyiapkan wadah untuk kalian yang memiliki bakat menari, modern dance, dan bermusik. Kita di sini menyediakan wadah untuk kalian untuk tampil di acara kami. Kalian bisa daftar menggunakan link yang sudah ada di poster. Dan tentunya kalian bisa daftar acaranya dengan gratis, jadi jangan takut, kalian bisa ikut acaranya dengan cuma-cuma. Dan apabila kalian beruntung, kalian bisa mendapatkan gift dari kami serta sertifikat. Dan bisa mendapatkan kesempatan untuk tampil di acara Puncak kami pada tanggal 22 Agustus 2021 di live streaming Aquatic Project 2021. Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari Senin sampai Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Brinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.